Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Dalam beberapa menit ke depan, saya Cita Yasmin akan menemani Anda dalam program News Minute. Berita pertama diawali dengan nekatnya tukarkan uang palsu ke kantor Bank Indonesia. 3 orang pengedar uang palsu ditangkap kepolisian Polres Tasikmalaya Kota. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 1.144 lembar uang palsu pecahan 100.000. Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota mengamankan 3 tersangka pengedar uang rupiah palsu. Ketiga tersangka yang diamankan masing-masing berinisial TW warga Sukabumi, YA warga Kendal, dan SS warga Aceh. Selain mengamankan barang bukti 1.144 lembar uang palsu pecahan 100.000, pihak kepolisian juga mengamankan 1 unit mobil Toyota Kijang Innova yang digunakan para tersangka dalam melancarkan aksinya. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Joko Sulistiono mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dengan adanya laporan dari Bank Indonesia Tasikmalaya bahwa terdapat 4 orang yang hendak menukarkan uang yang diduga tidak asli. Polisi lalu mendatangi Bank Indonesia Tasikmalaya dan melakukan pemeriksaan terhadap ke-4 orang tersebut. Dari keterangan tersangka, uang palsu diperoleh dari seseorang di wilayah Depok, Jawa Barat. Januari 2024, ada 4 orang warga masyarakat yang datang ke kantor perwakilan Bank Indonesia di Tasikmalaya dengan maksud untuk menukarkan uang pecahan 100.000 sebanyak 1.144 lembar. Setelah itu dari BI melakukan pengecekan karena mencurigakan, pihak dari BI melaporkan kejadian ini kepada Polres Tasikmalaya Kota, dan dari Polres Tasikmalaya Kota melakukan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan melakukan interogasi terhadap 4 orang dan melihat sampel uang yang akan ditukarkan, begitu juga melakukan pengujian keaslian tentang uang tersebut. Kami sampaikan tadi bahwa seluruh uang ini adalah uang palsu atau tidak asli berdasarkan ciri-ciri keaslian tadi, Pak. Seperti apa? Nah, kita menyatakan satu uang itu palsu atau tidak kalau dia tidak memenuhi satu pun antara satu uang ini satu indikator yang tidak sesuai dengan ciri-ciri yang kita lihat sebagai palsu. Misalkan ya, dalam kita mengenali ciri palsu rupiah itu ada metode yang sangat sederhana, 3D: dilihat, diraba, diterawang. Nah, dari kalau kita lihat sepintas uang ini, dari warnanya sudah berbeda, tidak seterang warna uang asli. Yang kedua, dari benang pengaman. Benang pengaman yang ada di uang ini ada benang pengaman yang tidak ada color shifting, tidak ada perubahan warna kalau dilihat dari sudut tertentu. Dan seperti ditempel aja, Pak. Padahal untuk uang asli tidak menyatu dengan uang. Ini ditempel aja, Pak. Pada kesempatan itu, Para tersangka pengedar uang palsu ini dijerat dengan pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, pasal 244 dan 245, serta pasal 55 KUHP pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menggeledah sebuah rumah kontrakan yang dijadikan pelaku penyimpanan puluhan kilogram ganja kering di kawasan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pada peristiwa tersebut, polisi menangkap 2 orang pelaku serta barang bukti 25 kg ganja siap edar. Sejumlah petugas dari Sat Narkoba Polres Cimahi menggagalkan peredaran puluhan kilogram ganja kering yang siap diedarkan di kawasan Bandung Raya dengan menggeledah sebuah rumah kontrakan yang dijadikan tempat penyimpanan oleh seorang pelaku di kawasan Marga Asih, Kabupaten Bandung.
Dari kasus ini, polisi menangkap 2 pengedar narkoba jenis ganja di Kelurahan Baros, Kota Cimahi, serta berkembang ke rumah pelaku di kawasan Marga Asih, Kabupaten Bandung, dan langsung melakukan penggeledahan. Hasilnya, polisi mengamankan barang bukti puluhan kilogram narkoba jenis ganja di rumah salah satu pelaku berinisial ES. Dari hasil interogasi petugas, pelaku berinisial ES ini mendapatkan barang haram tersebut dari temannya di Padang, Sumatera Barat. Barang dikirim dari Padang ke pelaku ES menggunakan paket ekspedisi. Rencananya pelaku ES akan mengedarkan ganja kering ini ke wilayah Bandung Raya. Hasil dari pemeriksaan, saudara FM ini ngembang ke saudara ES. Saudara ES ini pertama kami amankan di Baros, di depan pom bensin, dengan barang bukti 2 kg ganja kering siap edar. Hasil dari interogasi dan pemeriksaan anggota kami berhasil mengembangkan saudara ES ini ke kediamannya, ke kontrakan, dan kami berhasil mengamankan sebanyak 23 kg ganja kering di kontrakan tersebut. Selain menangkap ES, di bulan Januari ini Sat Narkoba Polres Cimahi menangkap 3 pelaku ganja lainnya dan 1 pelaku ganja sintetis. Dengan total barang bukti 27 kg ganja kering dan 400 gram ganja sintetis. Untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, para pelaku pun terancam hukuman maksimal seumur hidup. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaidi melaporkan. Selanjutnya, seorang pekerja buruh jasa pemasangan kabel optik Wi-Fi tewas tersengat aliran listrik saat korban sedang memasang kabel di tiang penyangga di pinggir Jalan Raya Pantura, Subang, Jawa Barat, Kamis pagi. Jenazah korban dievakuasi oleh warga ke puskesmas setempat. Diduga, korban lengah saat memasang kabel dari atas tiang ketinggian 9 meter menyentuh aliran listrik bertegangan tinggi. Warga Pusaka Negara, Subang, Jawa Barat digegerkan peristiwa kecelakaan kerja di pinggir jalan raya. Seorang pekerja pemasangan kabel optik ditemukan meninggal dunia mengenaskan dalam keadaan tergeletak di bawah perempatan. Korban Hayadi berusia 19 tahun, warga Kampung Panyosogan RT 4 RW 3, Desa Gunung Sari, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, ditemukan oleh 4 rekan kerjanya sudah dalam keadaan tergeletak di bawah tiang penyangga pemasangan kabel optik. Menurut keterangan rekan korban, peristiwa itu berawal ketika 5 orang petugas jasa pemasangan kabel optik sedang memasang kabel ke tiang penyangga. Korban saat itu menaiki tiang Wi-Fi untuk menarik kabel. Namun naas korban tidak memperhatikan bagian atas tiang Wi-Fi terdapat kabel beraliran listrik. Diduga tangan korban menyentuh kabel beraliran listrik bertegangan tinggi dan terpental, hingga akhirnya korban terjatuh dari ketinggian 9 meter dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Polisi dari Pusaka Negara Subang yang mendapatkan informasi dari warga langsung datang ke lokasi kejadian dengan melakukan olah TKP dan korban langsung dievakuasi. Dibantu oleh warga menggunakan kendaraan ambulans untuk divisum ke Puskesmas Pusaka Negara Subang. Kejadiannya saya lagi jagain kabel, nah terus tim yang lainnya lagi buat ke ini nyebrang kabelnya, tapi udah nyebrang kan, tinggal pasang klem. Nah pas yang di klem itu dia sendiri, nah udah taunya jatuh aja, saya taunya gitu. Teman-temannya kan ada 4, makanya ada temannya aja. Dianya meninggal bang? Meninggal. Kesetrum? Iya. Itu kesetrumnya kapan dia? Sekarang jam 5-an. Oh, Kurang lebihnya. teman-temannya nggak ada yang tahu? Tahu sih kerjasama. Lagi pasang apa kabel? Ada kabel yang di atas ini. Kabel internet? Bisnet. Oh. Akibat peristiwa kejadian itu, keempat rekan kerjanya diperiksa oleh Polsek Pusaka Negara Subang untuk dimintai keterangannya. Berikut sejumlah peralatan kelengkapan pemasangan kabel Wi-Fi dan kendaraan pengangkutnya diamankan sebagai barang bukti. Kini polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban dari kecelakaan kerja tersebut, sedangkan tempat kejadian diberikan garis polis lain oleh polisi untuk sementara waktu. Dari Subang, Jawa Barat, Gabriel Adamara melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Partai Hanura Jawa Barat menggelar konsolidasi penguatan pemenangan suara para caleg di seluruh daerah pemilihan yang tersebar di wilayah pemilihan.
Bertempat di kantor DPD Partai Hanura Jawa Barat, seluruh pengurus DPD dan DPC ikuti arahan dan konsolidasi dalam perolehan kursi dewan. Hal tersebut menjadi target serius Partai Hanura yang telah dimisikan sejak 1 tahun lalu. Ketua DPD Hanura Jawa Barat, Dian Rahadian, mengatakan bahwa kegiatan ini adalah bentuk keseriusan dalam memenangkan pemilu 2024. Saat ini Partai Hanura dalam soliditas terbaiknya menyongsong pemilu dan siap mengantarkan kadernya duduk di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Kabupaten. Matangkan, persiapkan sebaik-baiknya 140.000 saksi sejauh ini. Kemarin teman-teman Jawa Barat sudah melaksanakan BIMTEK di Jakarta, hari ini BIMTEK tingkat Jawa Barat dan akan ditindaklanjuti dengan BIMTEK di tingkat kecamatan, kota, kabupaten, Jawa Barat. Sementara itu, Ketua Badan Saksi Daerah Partai Hanura Jawa Barat, Budi Hermansyah, mengatakan ini adalah tantangan luar biasa karena pertarungan politik terjadi di TPS. Buat tantangannya, tantangan yang serius yang harus saya laksanakan sebaik mungkin. Karena ini sifatnya penugasan yang maha penting dari partai. Tadi Ketua DPD menyampaikan bagaimana 140.000 TPS lebih di Jawa Barat ini bisa terpenuhi saksinya dari Partai Hanura. Dan ini saya kira sudah menjadi kewajiban kita di BSD bersama Badan Saksi Cabang dan Kabupaten Kota bahkan di tingkat kecamatan untuk bisa merekrut dan memenuhi kebutuhan saksi di semua TPS 100%. Karena bagi saya sendiri, bagi kami, bahwa saksi ini adalah sangat penting. Karena ujung dari pertarungan perjuangan politik kita dari tahun kemarin sampai sekarang ini adalah di TPS. Ya artinya jangan sampai hasil atau jerih payah yang sudah luar biasa keras ini itu jangan sampai kita dihianati oleh segala macam bentuk kecurangan di TPS nanti. Nah, saya ingin memastikan bahwa pemilu ini benar-benar berjalan jujur dan adil. Sehingga begitu penting saya kira untuk menyediakan saksi sampai di semua tingkat TPS se-Jawa Barat. Partai Hanura yakin 2024 bisa banyak kader-kader terbaiknya yang akan duduk mewakili rakyat Jawa Barat di kursi dewan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem Jawa Barat sekaligus calon legislatif DPR RI Dapil Jabar II, Rajif kembali gencar melakukan sosialisasi kampanyenya di sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung. Dalam kampanyenya ini, Rajif mengajak masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Sepekan jelang memasuki masa tenang, Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem Jawa Barat sekaligus calon legislatif DPR RI Dapil Jabar II, Rajif terus gencar melakukan sosialisasi kampanye di sejumlah wilayah Kabupaten Bandung. Salah satunya wilayah Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Dalam kampanyenya kali ini, Rajif kembali mendatangi sejumlah titik lokasi yang pernah disambanginya beberapa waktu lalu, dengan maksud untuk menjaga animo masyarakat yang menjadi relawannya agar tetap solid dan kompak jelang pencoblosan 14 Februari mendatang. Selain itu, Rajif pun mengajak masyarakat agar memilih calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem, yakni Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Rajif menilai Anies Baswedan sudah jelas rekam jejaknya, terbukti saat menjadi Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun. Kampanye sebenarnya titik-titik yang sudah pernah saya datangi dari tahun lalu. Saya datang lagi, minta doanya karena 13 hari ke depan masanya di mana masyarakat menentukan pilihan dan hari pemilu itu 13 hari ke depan. Jadi saya datangin lagi nih, karena udah banyak sekali titik. Jadi saya mengulangi lagi, mencoba animonya. Apakah titik yang dulu masih seperti yang dulu nggak? Saya datangin, ternyata hari ini kita datangin bahkan animo masyarakatnya tambah lebih banyak. Diharapkannya proses pemilu yang tinggal sepekan ini dapat dijadikan momentum pesta demokrasi yang jujur, adil, menjunjung tinggi etika, serta mengedepankan gagasan-gagasan yang dapat menghasilkan pemimpin yang membawa perubahan Indonesia ke depan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaidi melaporkan.
Kita beralih informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN Ristadi siap memenangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran di Pilpres 2024 dalam satu putaran. Dalam sambutannya di acara konsolidasi relawan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN di Karawang, Jawa Barat, Presiden KSPN Ristadi siap memenangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran di Pilpres 2024 dalam satu putaran. Hal ini disebabkan 7 program yang ada di pasangan nomor urut 2 akan membantu para buruh. Ristadi juga akan mengawal terwujudnya 7 program itu jika pasangan Prabowo Gibran menang. Untuk memenangkan Prabowo Gibran tersebut, pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota dan pengurus untuk memilih pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2. Siap juga untuk pilih Partai Golkar. Partai Golkar itu partai papan atas, Bapak Ibu sekalian. Kekuatan politiknya besar. Berikut adalah 7 program pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Gibran. Perluasan lapangan kerja, bantuan modal usaha untuk PHK yang tidak punya pekerjaan, rumah sakit khusus pekerja, pemerataan upah minimum, koperasi pekerja, rumah subsidi yang terjangkau sesuai penghasilan, dan beasiswa anak-anak kita serta pekerja buruh. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahrezi melaporkan. Berita penutup datang dari Panitia Pengawasan Pemilu atau Panwaslu Kecamatan Buah Batu, gelar sosialisasi kegiatan pengawasan logistik jelang Pemilu 2024. Acara yang dihadiri oleh para Panwaslu Kecamatan Buah Batu tersebut juga dilakukan guna mengoptimalkan koordinasi Panwaslu. Panwaslu Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung gelar kegiatan bertajuk Pengawasan Logistik Pemilu 2024 yang berlangsung di kawasan Marga Cinta, Kota Bandung kemarin. Di samping itu, acara yang dimulai pada pukul 1 siang tersebut menjadi agenda penyampaian kegiatan pengawasan logistik Pemilu 2024 yang sudah berlangsung beberapa pekan ini. Acara dihadiri langsung oleh 3 pembicara dari Panwaslu Kecamatan Buah Batu, yaitu Anang E. Kusnadi selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Buah Batu, Novi Indrawati selaku Kordif Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, serta Pajri Rahma Sundagar selaku Kordif Penindakan dan Penanganan Penyelesaian Sengketa. Anang E. Kusnadi selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Buah Batu mengatakan, pengawasan yang dilakukan sejauh ini paling rawan ada di surat suara. Hambatannya antara lain pencarian logistik di PPK, kotak suara yang kurang lengkap, dan pengesetan logistik yang masih lambat. Jadi acara hari ini adalah Presiden itu menyampaikan hasil-hasil apa yang telah kita lakukan selama pengawasan logistik ini. Salah satunya adalah yang paling rawan adalah pengawasan tentang surat suara. Jadi pengawasan yang kita lakukan itu pengesetan surat suara ke dalam kotak suara sesuai tingkatannya dan dilakukan oleh PPS dan BPK. Kita selaku pengawas mengawasinya, dan kita juga melibatkan kan staff, karena kalau kita seluruhnya itu waktu kan mungkin kecapean, apalagi kegiatan ini banyak bersinggungan. Untuk itu, pihak Panwaslu Kecamatan Buah Batu pun mengimbau agar koordinasi antara PPK, PPS, dan jajaran lainnya bisa berjalan dengan baik.
himbauan sih lebih ke koordinasi aja ya Pak ya, karena kita juga sama-sama tahu di setiap PPK pun ada kegiatan, makanya koordinasi antara PPK, PPS sampai ke bawah itu harus terlibat agar bisa membagi perannya lah, karena kita sadar dengan waktu yang mepet, terus kerjaan yang banyak mungkin harus lebih disiapkan lagi gitu. Atas dasar itu pula diungkapkan Nopi Indrawati selaku Kordif Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, agenda sosialisasi tersebut dapat memperlancar jalannya pemilu 2024. Dengan dimasifkannya pembagian tugas antar Panwaslu, seperti fokus di lapangan dan juga berjaga di sekretariatan. Sebetulnya hanya 2 hari pengesetan, karena kan kita setiap ada logistik apa-apa kan ada tenggang waktunya. Sebetulnya hanya 2 hari waktu kemarin itu pengesetan, tapi ternyata sampai hari ini belum selesai karena ada beberapa logistik yang kurang. Salah satunya yang terakhir ini ada plastik ziplock yang belum. Dengan terus disosialisasikannya kegiatan serta agenda Panwaslu Pemilu 2024, mereka optimis pencoblosan yang akan dilakukan pada Februari mendatang akan berjalan dengan baik. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Terima kasih Sobat Inspira telah menyaksikan program News Minute. Saksikan terus ragam informasi menarik lainnya setiap hari Senin sampai Jumat pukul 18.30 hanya di Inspira TV. Saya Cita Yasmin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.